Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ratu Hadijah Permatasari. Aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi asra'amdulillah mustaqim. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli rabbana had. Inna a'tayna al-kautsar fasalli rabbana had. Yang marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana kita di sini berkumpul dalam acara workshop diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala NDN Negeri Angsana, Ibu Rahmatul Najila, SPD MPD. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Ratu Hadijah Permatasari, SPD MPD. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Sesi tanya jawab. 4. Doa penutup. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan kepada Ibu Kepala SD Negeri Angsana, Ibu Rahmatul Najila, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru SD Negeri Angsana, yang saya banggakan Ibu Ratu Hadijah Permatasari, SPD MPD, selaku guru penggerak Kota Serang Angkatan 6. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam suatu ruangan yang insya Allah akan bermanfaat dan bermakna, meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana, tapi kita ambil ilmunya, bukan kita ambil tempatnya. Sholawat serta salam kita limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak guru yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah Ibu Ratu akan melaksanakan workshop dalam rangka aksi nyata dari guru penggerak. Alhamdulillah SD Angsana ada 1 guru penggerak. Sekota Serang itu hanya ada 2, yaitu sekecamatan Pasemen. Mohon maaf, sekecamatan Pasemen itu hanya ada 2 guru penggerak. Dan alhamdulillah yang salah satu diantaranya adalah ada di SD Negeri Angsana. Untuk itu Bapak dan Ibu, selagi di sini ada guru penggerak, kita manfaatkan, kita ambil ilmunya, kita manfaatkan bersama-sama untuk memajukan SD Negeri Angsana khususnya. Yang kedua itu guru penggerak di SD Kronjen, Bapak Furqon, dan kebetulan adalah suami dari beliau. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Bu Ratu di sini akan menggerakkan
guru-guru di sini akan menggerakkan pendidikan di sini, terutama bagaimana cara belajar dan mengajar kita yang sesuai dengan tuntutan dan sesuai dengan keinginan oleh pemerintah sendiri dan keinginan oleh orang tua murid kita. Karena kita tidak hanya tempat kita mah hanya ada di tempat kampung terpencil, belajar mah biasa-biasa aja ya. Tidak seperti itu, karena yang namanya prestasi itu bukan hanya hak dari sekolah-sekolah kota. Justru sekarang prestasi itu letaknya ada di sekolah-sekolah kampung. Bagaimana caranya kita membuat sekolah kampung menjadi sekolah yang berprestasi, itu yang sangat luar biasa. Kalau di kota sekolah prestasi itu sudah biasa, karena dari segala segi penunjangnya ada semua, baik dari SDM-nya, baik dari orang tuanya, baik dari siswanya, gurunya. Kalau semuanya di kota fasilitasnya memadai, sudah barang tentu ya namanya prestasi itu mudah didapat. Tapi kalau seperti kita yang letaknya di kampung dengan fasilitas yang seadanya, dengan guru yang sedikit, dengan sumber daya manusianya juga yang terbatas, tapi ketika kita menunjukkan prestasi itu sangat luar biasa, dan itu adalah prestasi yang sesungguhnya karena kita memulai dari nol. Makanya coba dengan adanya Bu Ratu kita belajar nih. Bukan berarti Bu Ratu itu istilahnya paling dan serba bisa, tapi karena Bu Ratu mempunyai kesempatan lebih dulu dari yang lainnya sebagai guru penggerak, maka kita belajar tidak ada salahnya ya Bapak Ibu ya. Yang senior, yang masih muda, yang namanya ilmu belajar itu tidak harus mengambil dari orang yang lebih senior dari kita. Ada kalanya kita lebih tua belajar ke yang lebih muda kalau ilmunya memang bermanfaat dan memang ilmunya itu dia lebih tahu duluan daripada kita. Dan saya juga berpesan secara pribadi ke Bu Ratu sebagai guru penggerak, mudah-mudahan Bu Ratu dengan hadirnya Bu Ratu di SD Angsana menjadi warna baru bagi sekolah Angsana sendiri. Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata, image SD Angsana itu sudah sangat melekat di luar dengan dalam tanda kutip predikatnya yang kurang baik ya, yang kurang baik. Jadi gaung di mana-mana, ibu PLT Angsana ya, iya. Oh Angsana yang ini ya. Jadi tanpa saya ngomong pun, tanpa saya berbicara panjang lebar pun, ternyata orang di luar itu sudah tahu. Oh SD Angsana itu yang sudah pernah terjadi begini, yang terjadi begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Bu Ratu di sini, dengan guru-guru yang baru-baru di sini, ada Bu Muji, guru P3K di sini, ayolah kita bareng-bareng bersama-sama, saling bahu-membahu, menepis image yang sudah melekat di SD Angsana. Jadi saatnya kita tunjukkan bahwa SD Angsana tidak seperti itu loh aslinya. Itu hanya oknum, bukan SD-nya, tapi oknum. Cuma karena dari kadang kan kita kebaikan yang beribu-ribu, hanya yang melekat di orang luar itu kejelekan yang hanya sedikit, kan begitu ya. Jadi kebaikan itu tidak pernah melekat, yang melekat itu kejelekannya. Makanya kita mudah-mudahan kedepannya SDA Negeri Angsana khususnya bisa mencoret atau bisa menepis paradigma orang lain yang menganggap SD Angsana itu prestasinya itu bukan prestasi yang baik, tapi prestasi yang kurang baik didengarnya. Makanya saya nitip ke Bu Ratu secara pribadi, tolong bimbing teman-teman, tolong ajak teman-teman untuk lebih baik lagi. Berikanlah ilmu apa yang Bu Ratu terima di guru penggerak, tolong sampaikan ke guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain pun terpacu untuk semangat. Dan kepada yang lain kayak Bu Rizka, Bu Muji, semuanya yang masih muda-muda nih, Pak Igi, Pak Muklis, ayo daftar guru penggerak ya, daftar guru penggerak. Kalaupun kita itu istilahnya masih honor nggak apa-apa,
yang namanya ilmu itu tidak ada ruginya ya, tidak ada ruginya. Nah, yang senior saatnya memberi support, memberi dukungan kepada yang muda-muda. Ya Bu ya, jangan lah saya mah udah mau pensiun ini, paling juga menghitung bulan. Berikanlah kesan yang baik ketika kita mau berhenti bekerja, beri kesan yang terbaik untuk di sini. Itu jadi kebaikan kita itu akan terngiang sampai nanti, akan dikenang sampai nanti, manakala kita memberikan sesuatu apresiasi ke sekolah dengan kinerja yang baik. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Ratu sudah memberikan waktunya kepada teman-teman, dan ini durasinya hanya 1 jam, saya tidak akan lama-lama. Dan sekalian saya juga mohon izin Bapak Ibu, hari ini jam 2 nanti saya harus berangkat ke Solo sampai hari Kamis. Mohon doanya mudah-mudahan dilancarkan, perjalanannya lancar, dapat kesehatan. Insya Allah nanti oleh-oleh dari Surakarta dan Solonya bukan bentuk makanan tapi bentuk ilmu. Iya, amin. Karena saya harus mendatangi sekolah penggerak Bu Ratu, sekolah penggerak di SD Surakarta dan SD Al Azhar di Yogyakarta. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti saya terima di sana saya tularkan di sini dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon doanya dan mohon maaf saya tidak bisa mendampingi sampai selesai Bu Ratu ya, hanya bisa membuka karena saya harus packing, belum packing Bu, karena dari semalam masih belum ini ya, belum deal apa-apa yang harus dibawa, baru tadi di share yang harus dipersiapkan ini itu segala macam. Jadi saya harus mempersiapkan. Mohon doanya sekali lagi dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala SD Nangsana atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ditunggu. Langsung ditutup dulu Pak pembukaannya. Acara selanjutnya adalah Ibu narasumber. Ya. Ibu narasumber Ibu Ratu Khadijah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri karena di kelas terbiasa mobile gitu, jadi nggak biasa duduk di ruangan gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi program pendidikan guru penggerak dalam aksi nyata yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah, Masya Allah sekali, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur mendapatkan kepala sekolah yang benar-benar mendukung sepenuhnya. Ketika saya memberikan ide atau masukan atau saran, beliau selalu mendukung. Dan ketika saya membutuhkan waktu untuk beliau untuk hadir dalam penyampaian apa yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak, beliau juga selalu menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Terus juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru semua karena sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya sebagai pendidik. Mohon maaf minta waktunya karena kewajiban saya di sini adalah untuk mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Jadi kalau saya tidak bisa menyampaikan materi ini, itu amanah saya tidak dilaksanakan berarti. Lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya. Sesuai dengan materi yang saya akan sampaikan dari guru penggerak yaitu budaya positif, ketika Bapak dan Ibu guru semua mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu? Apa sih budaya positif itu?
budaya yang baik bisa. Terus apa lagi? Ya, budaya yang baik ya, atau kebiasaan baik. Nah, budaya positif itu tadi ada yang bilang tentang kebiasaan baik katanya. Nah, tapi kita sebagai pendidik, paradigma kita biasanya kebiasaan baik itu dalam bentuk apa? Peraturan, betul tidak? Kebiasaan baik itu kita menuntut siswa untuk melaksanakan setiap peraturan yang kita berikan, betul? Nah, dari materi ini saya khususnya ingin membiasakan untuk tidak melakukan tuntutan tersebut kepada siswa, karena pada dasarnya budaya positif itu memiliki landasan. Selanjutnya. Nah, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, dari sini kita melihat bahwasannya kita sebagai pendidik tidak menuntut, tapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dari kodrat alam kita lihat di sini, penduduk di sini, siswa di sini, banyak ya, di sekitar sini banyak perumahan ya, banyak pendatang, berarti siswa tersebut memiliki keanekaragaman dari berbagai daerah. Jadi kita tidak boleh menuntut, harus disesuaikan dengan apa yang kita mau, dengan keanekaragaman siswa. Seharusnya kita bisa menuntun. Selanjutnya dengan kodrat zamannya, kita tidak boleh membandingkan pendidikan zaman kita sama pendidikan zaman yang anak-anak yang sedang alami sekarang gitu. Jadi kita tidak boleh menuntut membandingkan dengan waktu ibu mah dulu sekolah tuh begini gitu. Nggak boleh membandingkan seperti itu. Jadi kita juga harus melihat kembali kodrat zaman yang dimiliki siswa. Slide selanjutnya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, tentang perubahan paradigma. Saya akan membagikan kertas, satu orang satu kertas. Boleh moderator juga ikutan ya. Ini tentang perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, yang Pak Egi bisa ke Pak Malik ya nanti ya, berpasangannya Pak Malik dan Bukit. A dan B, Anda dan teman Anda menyobek secacik kertas kecil. Nah, kertas yang tadi kertas yang tadi dibagikan oleh saya tadi, boleh dirobek sedikit, disobek sedikit. Nah, disobek sedikit, dikepalkan di tangan. Anggap, anggap di kertas tersebut ada sesuatu yang berharga yang orang lain tidak boleh tahu. Itu sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi tugas teman yang lain, tugas teman Anda yang B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, atau menyuap agar teman Anda bisa membuka kepala tangan tersebut. Bisa nanti jadi salah satu ada yang terus mengepalkan tangannya sampai temannya itu berhasil membuka, boleh dengan ancaman, boleh dengan bujukan, boleh dengan rayuan, sampai temannya itu nanti kita lihat apa yang terjadi, apakah berhasil membuka kepala tangan apa tidak, begitu. Boleh saling berusaha membuka kepala tangan juga boleh, saling berusaha boleh, balik dengan baik. Sama-sama saling mengepalkan tangan, yang satu tangan berusaha untuk
ya. Boleh menyampaikan apa yang terjadi? Awalnya seperti apa gitu? Jangan masuk dulu. Udah masuk. Bapak lagi. Tunggu ya. Saling tatap-tatapan. Terus tangannya saling bersentuhan. Akhirnya ada kata-kata yang mungkin itu di hati. Jadi mah ada kata-kata menggoda. Oh, tangan goda. Menggodanya gimana Pak? Ya, terima kasih Kak Udah pinjam tangannya sudah bersedia menceritakan tadi pengalamannya yang sudah dilakukan praktiknya. Ada godaan, jadi Pak Mukli mulai tergoda gitu ya, dan memberikan sesuatu yang berharga tersebut. Tapi tadi saya lihat ada yang tidak berhasil, bagaimana caranya? Boleh cerita ke depan. Tadi pemuji berusaha mengambil harta yang berharga di tangan saya dengan cara suap. Dia mengiming-imingi makanan, sedangkan saya tidak menerima suap apapun bentuknya. Saya tidak akan mau memberikan harta ini. Alasannya apa? Alasannya ini harta berharga, suap itu dosa. Selanjutnya dari yang masuk tadi Pak, coba kasih tahu sudah mulai langsung selesai ini berdua, langsung sudah selesai. Pasrah. Boleh menceritakan? Karena dikasih sama Bu Gede daripada main anggar lama-lama. Karena saya takut jadi sama buros. Daripada saya nggak ngebuka, tadi saya dapat buros. Tidak sama Untuk Urisma tadi dan Pak Malik Pak Muhammad juga. Tadi yang satu kalau dapat godaan, yang satu katanya tidak mau disuap, jadi tidak memberikan sesuatu yang berharga tersebut. Dan yang satu lagi Pak Malik katanya diancam, jadi akhirnya memberikan segala sesuatu yang berharga tersebut. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Bu Rizka belum. Ya, Bu Ria apa Bu Rizka? Bu Rayu tuh. Bagian ngerayu, Buddha tadi ya? Ngerayu. Mengancam Udah semakin kan ya tadi diancam ya. Siapa yang diancam? saya. Temanya apa? Diancam juga sama. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Nah, ini tentang budaya positif, itu artinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, ini saya akan menyampaikan bahwa paradigma tentang stimulus respon itu dirubah menjadi teori kontrol. Seperti tadi, Bu Risma yang tidak ingin memberikan sesuatu yang berharga tersebut, karena pada dasarnya kontrol diri sendiri itu kita sendiri yang pegang kontrolnya. Orang lain tidak punya kendali atas diri kita, betul tidak? Maupun mendapat ancaman, dapat tadi godaan, disuap atau dirayu, dibujuk, itu tidak menjadi alasan untuk kita memberikan sesuatu yang berharga tersebut, apa yang kita yakini. Begitu. Sampai di sini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu setuju? Jadi mulai sekarang kita rubah bahwa kita bisa mengontrol siswa. Apa yang kita sampaikan harus diterima dengan siswa gitu, dipaksa agar siswa menerima apa yang kita berikan peraturannya. Tidak bisa, karena pada dasarnya siswa juga mempunyai kontrol tersendiri. Gitu. Siswa memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Tugas kita nanti slide berikutnya. Nah, ini perubahan paradigmanya. Ini sih bahwa guru dapat mengontrol murid tadi ya, yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti misalkan kalau anak berbuat sesuatu, terus kita selalu mengasih penghargaan, mengasih penguatan positif. Nanti yang ada siswa ketika melakukan sesuatu yang baik, tapi kita tidak memberikan penghargaan atau penguatan yang positif, siswa tersebut tidak melakukan berdasarkan motivasi dalam diri, tetapi dari motivasi dari luar. Ketika gurunya memberikan penghargaan, baru siswa melakukan sesuatu yang baik tersebut. Tetapi jika gurunya tidak memberikan penghargaan, siswa tidak mau lagi melakukan sesuatu yang baik itu. Jadi siswa melakukannya karena dorongan dari luar, seperti itu. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi kalau kita memposisikan diri guru itu sebagai orang dewasa yang bisa mengatur dan memaksa siswa, itu adalah ilusi. Selanjutnya, nah, ini tentang perubahan paradigma tadi, yaitu tentang perubahan paradigma yang dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Perbedaannya bisa kita lihat ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang stimulus respon. Pokoknya ada bahasa seperti ini. Pokoknya yang ibu sampaikan tadi, kalian harus bisa menerimanya ya. Kalian harus mengerti ya. Berarti itu siswa tersebut harus memiliki pandangan yang sama kita. Padahal bisa jadi siswa tersebut belum mengerti, tapi kita memaksa gitu siswa tersebut pandangannya sama dengan kita. Kita udah paham, ya udah siswa juga harus paham begitu. Tapi dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya luas begitu. Jadi kalau siswa mau bertanya, kita bisa menampung pertanyaan tersebut dan menjawabnya. Jadi pandangan yang luas, jangan hanya memikirkan siswa harus sama seperti pandangan yang saya sampaikan begitu. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, kalau siswa berbuat buruk itu pasti guru menganggapnya itu sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol itu memandangnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru bisa memahami bahwa siswa tersebut pasti memiliki alasan, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi seperti yang Bu Muji dan Bu Risma lakukan, itu hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jika dibujuk tidak berhasil, maka guru melakukan pemaksaan gitu. Itu paradigma yang tidak sesuai dengan teori kontrol ya. Karena pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi antara guru dan siswa melakukan kolaborasi, kerjasama. Yang terakhir yaitu model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, guru dan siswa itu berpikirnya saya harus menang, siswa harus kalah, siswa harus nurut dengan guru begitu. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang, nggak ada yang kalah, nggak ada yang nggak ada yang disalahkan kalau teori kontrol tersebut. Dan selanjutnya. Nah, jadi untuk melakukan budaya positif itu harus ada disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Nah, slide selanjutnya. Realitanya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi disiplin itu realitanya menganggap bahwa siswa harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi siswa merasa tidak nyaman karena kalau kata guru yang bilang kalian harus disiplin, itu siswa langsung memikirkannya langsung ke hal yang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai sesuatu yang menurut
yang merupakan tujuan yang mulia. Jadi siswa itu tahunya kalau gurunya udah ngomong kalian harus disiplin, langsung mikirnya ke hal yang tidak nyaman, terus takut dihukum, terus apalagi untuk bukan karena keyakinan siswanya, padahal siswa itu sendiri belum yakin. Padahal siswa itu belum yakin, saya ngelakuin ini benar apa enggak sih? Apa karena saya takut doang sama guru, takut dihukum? Seperti itu ya realitanya. Kalau kita memaksa untuk siswa berdisiplin. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu bisa jadi melaksanakan disiplinnya, bisa jadi karena takut menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum sama guru. Jadi saya tidak melanggar peraturan. Setiap hari Senin saya harus pakai sepatu hitam karena takut dihukum. Nah, ada kata-kata takut dihukum, berarti itu siswa mengalami motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Berarti siswa tersebut belum yakin bahwa apa yang dilakukannya itu memang untuk kebaikannya gitu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Siswa selalu berpikir seperti itu. Kalau saya melaksanakan peraturan, nanti guru masih saya apa ya? Begitu mengharapkan sesuatu, berarti itu masih motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi bahasa siswa nantinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, siswa mulai yakin, oh kalau saya memakai sepatu hitam itu ternyata lebih rapi, tidak berwarna-warni dari sepatunya. Jadi siswa yakin, oh saya seperti ini lebih pantas ya kelihatannya, lebih rapi, lebih kelihatan seperti anak sekolah. Begitu, jadi bukan karena paksaan. Jadi siswa udah yakin dengan apa yang dilakukannya. Jadi melakukannya atas dasar dalam dirinya sendiri. Itulah sebenarnya jadi tujuan disiplin positif itu. Bukan karena dipaksa atau kita hanya sekedar memberikan penghargaan. Begitu, selanjutnya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika siswa melakukan kesalahan, itu sebenarnya siswa tersebut membutuhkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, seperti untuk bertahan hidup. Misalkan, kok saya perhatikan siswa ini setiap istirahat pasti minta makan temannya yang perempuan, minta temannya yang laki-laki. Kalau tidak dikasih, main ambil aja, memberikan ancaman. Nah, ketika temannya melaporkan guru tuh misalkan, ini bu, si ini selalu mengancam saya. Nah, ibu, saya langsung memarahi itu anak yang suka mengambil makanan temannya. Itu betul apa salah? Iya, salah yang dilakukan seperti itu. Kita seharusnya menanyakan dulu alasannya apa. Terus siapa tahu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Seperti yang pertama tadi, untuk bertahan hidup. Ketika ditanya, siswa tersebut ketika ditanya, kenapa kamu selalu mengambil makanan orang lain? Iya bu, saya nggak dikasih jajan orang tua. Nah, berarti kan siswa tersebut belum terpenuhi kebutuhan dasarnya ya. Jadi kita tidak sepatutnya menyalahkan siswa. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya apa, sehingga kita dapat menuntun nantinya apa yang seharusnya dilakukan siswa tersebut. Yang kedua, tentang penguasaan. Nah, bisa jadi penguasaan ini seperti ini. Ketika ulangan, anak tersebut selalu mengancam temannya untuk memberikan jawaban. Ketika guru mengetahui itu, seharusnya guru tidak mengancam langsung siswa itu salah, tetapi tanyakan dulu alasannya apa. Bisa jadi dia sebenarnya bisa mengerjakan, tapi ketika ditanya alasannya supaya saya diakui bu, kalau di kelas itu saya paling hebat, paling ditakuti. Berarti itu kebutuhan dasarnya apa? Mendapatkan penguasaan, pengen merasa bahwa dirinya itu berkuasa di kelasnya, itu kebutuhan dasar. Nah, ketika guru mengetahui kebutuhan dasar itu, barulah guru menuntut ke arah yang lebih baik lagi, gitu. Tidak semata-mata menyalahkan siswa langsung. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan kelas 1 nih biasanya pakai kerudungnya misalkan warna lain gitu kan, tapi
karena kebiasaan dari gurunya selalu ditegur gitu kan kalau kelas 1. Ketika tidak ditegur, siswa tersebut melakukan yang yang tidak seharusnya dilakukan. Biasanya siswa tersebut tidak seperti itu. Ketika ditanya di rumah misalkan sedih sama mamanya, ditanya, kamu kenapa nak? Kok sedih? Iya, saya tadi di sekolah padahal udah pakai kerudungnya yang warna yang bagus, udah rapi, udah bersih, udah wangi, tapi di gurunya diem aja, nggak nyapa saya, nggak tegur gitu. Berarti itu siswa tersebut memiliki kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima begitu. Jadi ketika siswa berontak nantinya, kita tahu dulu apa alasannya. Yang keempat, tentang kesenangan. Ketika siswa menjahili temannya, terus kita langsung panggil ke kantor, kamu kenapa selalu aja membuat ulang, membuat kegaduhan di kelas? Padahal siswa tersebut memiliki tujuan. Apa tujuannya, alasannya? Karena seru, anak ini kalau dibercandain, kalau diisengin malah semakin lucu, saya merasa senang. Nah, itu berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Mungkin ketika pembelajaran kita sebagai guru belum menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa mencari kesenangan di luar, mencari kesenangan dengan temannya, mengganggu temannya seperti itu. Jadi jangan langsung menyalahkan siswanya. Yang terakhir yaitu tentang kebebasan yang belum terpenuhi. Misalnya di kelas, kok belajarnya si anak itu tiduran di lantai, nggak bisa diam, lari sana lari sini, terus dimarahin sama gurunya. Itu yang seperti itu mematikan mental siswa. Padahal siswanya semangat untuk belajar, tapi ketika ditanya, bisa jadi alasannya karena saya pengen bebas, belajarnya nggak begitu aja. Jadi pembelajarannya nggak mau yang monoton siswanya. Jadi jangan langsung menyalahkan siswa. Nah, itulah tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik harus jeli, harus mengetahui apa kebutuhan dasar siswa tersebut. Selanjutnya, nah, apa itu restitusi? Ketika kita menemukan siswa melakukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini maksudnya ketika kita sebagai pendidik melihat siswa melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah guru dan siswa saling berkolaborasi untuk menciptakan kondisi bagi murid itu tadinya merasa saya udah melakukan kesalahan, tapi tugas guru harusnya memperbaiki kesalahan mereka dengan cara restitusi. Nanti ada contoh videonya, nanti akan ditampilkan di akhir. Contoh video saya memberikan restitusi kepada siswa. Slide selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Ini saya sendiri berkaca pada diri saya sendiri juga. Sebelum saya mempelajari materi di guru penggerak ini, saya ini sebagai penghukum juga, guru yang sebagai penghukum. Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, saya langsung kasih hukuman. Nah, ini biasanya ada kata-kata, kalau kamu tidak menaati peraturan, nanti dihukum. Berarti itu gurunya sebagai penghukum. Nah, kita berkaca pada diri kita masing-masing ya, posisinya ada di mana. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita menyampaikan kepada siswanya seperti ini. Dipanggil siswanya, terus disampaikan. Misalkan namanya Citra, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal ibu udah semalaman bikin soal itu, sampai begadang-begadang ibu membuat soal itu. Kenapa kamu dengan mudahnya tidak mengerjakan soal itu? Nah, itu berarti membuat siswa merasa bersalah. Nanti siswa berpikir, kasihan amat bu guru sampai begadang bikin soalnya, tapi saya nggak ngerjain. Nah, itu berarti membuat siswa merasa bersalah. Iya, itu juga saya waktu mendapatkan materi ini, saya juga sering melakukan ini. Kalian itu tidak menghargai ibu ya. Ibu udah buang energi ibu untuk menyampaikan materi, tapi kalian tidak mendengarkan. Nah, itu juga sama aja membuat siswa merasa
bersalah. Ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini juga hampir saya lakukan tapi tidak sering seperti yang penghukum tadi. Kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, saya hampir selalu melakukannya. Untuk yang teman, ini biasanya kalau siswa melakukan kesalahan, gurunya responnya cuma seperti ini. Kamu kenapa terlambat kesiangan? Terus kata si anak kan, iya bu saya terlambat bangun. Oh tidak apa-apa, nanti besok jangan seperti itu lagi ya nak. Nah itu seperti dianggapnya sebagai teman itu. Iya, tidak dimarahi. Tapi sebetulnya posisi kontrol sebagai teman itu nanti ketika gurunya tidak ada di sekolah, tidak memperhatikan si anak ketika melakukan kesalahan, tapi di sama guru lain diselesaikannya, siswa tersebut merasa sedih, siswa tersebut merasa benar. Orang kata guru aku juga nggak pak, kamu kesiangan pak ketika kamu tulis misalkan menegur gitu. Jadi akhirnya apa? Tidak menghargai guru yang lain kalau posisi kontrol sebagai teman. Cari perlindungan jadinya siswa tersebut. Jadi sebenarnya ini juga belum pada posisi yang sebetulnya gitu yang sebenarnya. Yang keempat, pemantau ini ketika siswa melakukan kesalahan, misalkan kamu kenapa terlambat kesiangan, jadi kamu terlambat juga mengerjakan soal ulangannya. Nanti ketika istirahat, kamu kerjakan soal ulangannya, nanti ibu pantau. Nah sepanjang melakukan sanksi itu, melakukan konsekuensi, guru selalu memantau, selalu ada ukurannya, selalu ada patokannya. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Inilah yang sepatutnya kita sebagai pendidik harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer itu maksudnya bisa memberikan pada saat kondisi dan situasi tertentu untuk bisa melakukannya dengan baik. Posisi kontrol yang diberikannya. Selanjutnya nanti ada slide selanjutnya. Nah ini misalkan kalau kita sebagai posisinya sebagai manajer, kita bisa melakukan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Nah seperti yang sudah saya lakukan untuk membuat bukan tata tertib ya. Ketika dulu mungkin sekolah-sekolah itu melakukan tata tertib peraturan di kelas itu ya. Tetapi dalam guru penggerak ini saya mendapatkan materi baru tentang keyakinan kelas, yaitu tentang siswa dan guru itu saling berkolaborasi untuk menemukan keyakinan bersama. Jadi bukan kita yang menentukan. Yang pertama tata tertibnya, siswa harus datang tepat waktu ke dalam kelas, itu berarti apa? Peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas bahasanya kami senantiasa, berarti kalau kami berarti antara guru dan siswa. Iya, berarti guru juga meyakini itu. Terus juga kami senantiasa selalu memasukkan buku atau mengembalikan benda di kelas kepada tempatnya. Berarti guru juga harus melakukan itu. Jadi bahasanya bukan siswa harus. Nah itu berarti peraturan, tata tertib ya, paksaan. Jadi siswa melakukannya karena paksaan, bukan dari dalam diri, motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ini ada perbedaan, tapi bahasanya di sini sama-sama kesepakatan kelas. Bapak Ibu silakan bandingkan dan cari perbedaannya, mana yang merupakan kesepakatan kelas yang tata tertib dan keyakinan kelas. Yang pertama saya bacakan kesepakatan kelasnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu ya kesepakatan kelasnya. Yang kedua kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah dari situ mana yang tata tertib, mana yang keyakinan kelas? Nomor 1 tata tertib kelas. Iya. Yang nomor 3 tuh ya. Nah, ya, jadi sudah mulai bisa membedakan mana tata tertib, mana keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas bahasanya kami, berarti guru juga meyakini itu harus melakukannya juga. Ya, selanjutnya. Nah,
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Begitu itu bahasanya kan menstabilkan identitas ya. Jangan langsung kamu itu salah, kamu itu harusnya begini. Nah itu berarti belum mengaplikasikan tiga restitusi itu. Terus untuk menstabilkan identitas juga bisa dilakukan dengan kata-kata seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nah. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Yang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika siswa melakukan kesalahan bisa jadi kebutuhan siswa belum terpenuhi. Bahasanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, siswa kan nanti cerita. Ya bu, saya ini tadi yang saya sudah sampaikan. Kita sering mengambil makanan temannya karena saya tidak dikasih jajan sama orang tua. Berarti kebutuhan dasar siswanya belum terpenuhi. Jadi kita tidak boleh sebenarnya menyalahkan siswa tersebut. Ya, kita harus yakin bahwa siswa tersebut melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau sudah membuat keyakinan kelas, seperti yang saya sudah buat di kelas, nanti ketika siswa melakukan kesalahan, guru mengingatkan kembali nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati bersama di kelas, masih ingat tidak? Kan nanti siswa mikir lagi, oh iya bu, saya kan sudah yakin kalau saya tidak melakukan ini. Nah, kan siswa sendiri yang jawab. Terus nanti ketika guru nanya, terus harusnya seperti apa? Terus nanti siswa sendiri yang jawab, ya bu, saya harusnya seperti ini. Nah, guru tidak menyalahkan, kan berarti tidak mendikte gitu. Siswa sendiri yang menjawab seharusnya apa yang dilakukannya. Nah, selanjutnya, segitiga restitusi itu ada videonya di. Nah, ini tentang segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas. Dia yang di anak itu, tapi nanti yang kita sendiri dia. Yang tadi anak. Ini video yang sudah saya tetapkan tentang restitusi. Ini kasusnya. Nah, kalian semua tahu kenapa kalian semua ibu panggil ke kantor? Iya, Mas tahu. Kenapa? Karena saya buat salah. Iya. Ibu hargai Adit sudah mengakui kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi gimana caranya kita bisa memperbaiki kesalahan itu? Ya, Adit. Tadi ibu lihat Adit mau mukul Dias ya. Ibu boleh tahu alasan Adit kenapa tadi mau mukul Dias? Karena dia nggak nurutin perintah saya. Kan saya mau traktir teman-teman saya. Oh begitu, jadi karena Adit sudah merasa sudah mau traktir teman-teman, jadi teman-teman harus menuruti semua perintah Adit begitu. Iya. Iya. Nah ibu mau tanya lagi ke Adit sama teman-teman Adit semuanya. Siswa yang baik itu seperti apa sih? Sopan santun. Mengikuti aturan. Nah mengikuti aturan baik di kelas maupun di sekolah. Ya. Nah kalian semua sudah mengikuti aturan itu belum? Belum. Iya kan, ibu ingatkan kembali ya. Kita punya keyakinan kelas kita yang sudah dibuat dengan keyakinan bersama. Ibu meyakini keyakinan itu, kalian semua juga meyakini keyakinan itu. Ibu ingatkan kembali ya. Siapa yang masih ingat apa keyakinan kelas kita? Saling berbagi. Nah, saling berbagi. Terus apa lagi? Tidak memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman, ya, saling berbagi dan tidak memilih-milih teman. Tadi Adit sudah bagus ya, sudah mau berbagi dengan teman-teman, tapi tadi ada syaratnya katanya, harus menuruti perintah Adit semua katanya ya. Nah, itu berarti belum menjalankan keyakinan kelas kita. Nah, Ibu berharap kalian semua nanti bisa memperbaiki semuanya. Gimana caranya memperbaiki semuanya itu? Saya mau berubah sikap saya, Bu. Alhamdulillah kalau Adit mau merubah sikap. Jadi kalau mau berbagi harus berbagi dengan ikhlas. Nggak boleh pamrih, nggak boleh minta sesuatu, minta syarat. Ya paham semuanya? Ya, semoga nanti setelah kejadian ini nggak ada kejadian berikutnya, ada pertengkaran lagi.
ya jadi lebih baik. Nah sekarang kalian semua saling maaf-maafan. Ketika kita sudah melaksanakan semua budaya positif tadi, mulai dari perubahan paradigma, terus disiplin positif, motivasi kita bisa mengetahui motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, itu pada dasarnya kita memiliki tujuan untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu pada dasarnya agar siswa memiliki nilai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu harapan kita sebagai pendidik agar siswa mengaplikasikan profil pelajar Pancasila ini. Nah tadi setelah dari awal materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita sharing aja ya, kita saling berbagi. Apa hal yang paling menarik dari Bapak Ibu semuanya, dan atau apa yang paling diingat dari materi yang saya sampaikan tadi, yang masih diingat dan paling menarik, atau yang baru diketahui dengan Bapak Ibu? Dituliskan dalam kertas yang akan saya berikan, nanti ditempel. Nanti akan saya berikan sticky note-nya dan akan ditempel di konten. Masing-masing boleh satu hal yang menarik atau hal baru yang Bapak Ibu dapatkan. Tas yang itunya, yang kembang-kembang, ada hati. Hal baru apa yang Bapak Ibu tadi terima dalam materi yang sudah saya sampaikan, atau hal yang menarik yang sebelumnya saya sebelum dapat materi ini saya begini loh, atau seperti itu, ini menarik buat saya belum pernah tahu sebelumnya gitu ya.
Kasih nama ya, nama jenisnya gitu. Semuanya Kasih nama deh. boleh Pak menyampaikan apa hal baru yang didapatkan Taiki dari materi atau yang menarik menarik menurut saya hal yang bilang untuk saya bilang sebagai guru tidak bisa memaksakan murid untuk patuh di luar karakter murid tersebut. ya tepuk tangan untuk Pak terima kasih Pak Edi. Jadi kata Pak Edi, hal yang menarik yang didapatkan Pak Edi dari materinya adalah kita tidak bisa memaksakan siswa, tidak bisa menuntut siswa. Yang benar adalah harus menuntut. Kita juga harus tahu dulu kebutuhan dasar siswa itu apa. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, tidak semata-mata langsung menyalahkan siswa, tapi kita harus menanyakan dulu alasannya apa dan mengetahui kebutuhan dasarnya. Nah, sekarang boleh kembalikan ke moderator karena sesi tanya jawab. Iya. Sesi tanya jawab. Acara selanjutnya adalah Berdiri ya. sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ke narasumber. Amanah. Ya, teman. Ini saya ingin nanya untuk apa? Dia saya ingin bertanya gitu untuk profil pelajar Pancasila ya, kayak sekarang kan ada ini siswa yang kayak belum mandiri nih Bu, dari kelas 1 biar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada perubahan. Kelas 1 itu kayak dalam mandirinya awal pertama datang pas diantar dan lain ya. Nah itu sikap guru itu gitu biar enggak terlalu manja gitu ke orang tuanya, dan juga untuk kearifan dalam lokal pembelajaran itu seperti apa gitu. Terima kasih. Ini langsung saya jawab dulu karena khawatir kalau ditampung dulu nanti saya lupa lagi. Ya. Nah, untuk pertanyaan Pak Malik, untuk mengaplikasikan agar siswa bisa mandiri gitu, karena kelas bawah itu kelas rendah biasanya masih belum mandiri, terbiasa diantar oleh orang tuanya. Nah, ini bisa dilakukan dengan budaya positif dengan keyakinan kelas. Guru bersama siswa berkolaborasi dulu, bekerja sama dengan siswa untuk membuat keyakinan bersama. Misalkan tadi kami senantiasa selalu percaya diri dan bersikap mandiri. Mandiri dalam hal apa? Nanti guru dan siswa yang akan melakukan kajian lagi lebih dalam lagi, dirinci lagi. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah dilakukan di kelas, guru bisa mensosialisasikannya ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah sudah setuju dengan bahwasannya keyakinan kelas ini bisa diikuti oleh kelas-kelas yang lain. Nah, otomatis keyakinan kelas itu bisa menjadi budaya positif di sekolah. Jadi berawal dari keyakinan kelas dulu awalnya. Ketika guru dan siswa sudah meyakini keyakinan itu, guru bisa mensosialisasikannya kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang mensosialisasikan lagi kepada sekolah, kepada guru-guru bahwasannya ini ada keyakinan kelas dari kelas ini, bagaimana masukannya. Jika sudah seperti itu, maka jadi budaya positif di sekolah bahwasannya siswa tidak lagi diantarkan sampai kelas, misalkan hanya depan pagar, depan gerbang sekolah saja, seperti itu.
Ya, Paman semoga bisa membantu jawabannya. Ada lagi pertanyaannya? Tadi seperti apa ya, dari moderator sepertinya udah gatal pengen bertanya. Ya silakan. Terima kasih. Ini curhatan anak kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6 sering mengatakan ke saya, Bapak sering menghukum kami, bahasa seperti itu kalau telat. Tetapi kalau dia guru-guru atau dewan guru yang telat atau yang tidak masuk, kok nggak diapa-apain? Apa sikap saya ke anak? Seperti itu. Iya, butuh jawaban dari Ibu aku. Terima kasih. Terutama kelas tinggi 4, 5, 6. Nah, kalau ada pendapat siswa yang kritis ya? Iya, ada. Kritis berarti maksudnya. Iya, Maksudnya kalau kritis. siswa sudah melakukan sesuatu yang benar menaatinya, tapi kok ada guru yang melanggar tapi tidak diberikan sanksi oleh gurunya. Ya. Nah, ini dalam diri siswa tersebut harus ada apa tadi, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bahwa siswa meyakini, berarti kalau ada kata-kata seperti itu, kalau ada kata-kata seperti itu ya, Pak kok saya telat selalu dihukum, tapi guru lain enggak. Nah, berarti itu siswa tersebut berlaku sikap positifnya karena ada motivasi atau dorongan dari luar, mungkin takut dihukum dengan pak gurunya misalkan. Berarti bukan dari dalam diri siswa tersebut. Kalau ada bahasa seperti itu, Bu saya kok dihukum aja, tapi guru lain mau diapa-apain kalau telat misalkan seperti itu. Nah, berarti itu siswa tersebut belum yakin bahwasannya datang tepat waktu itu untuk kebaikannya gitu. Berarti belum meyakini itu. Atas dasar takut dihukum, atas dasar ketidaknyamanan, berarti selama ini siswa para pemlis tersebut tidak nyaman berada dalam posisi itu. Jadi seharusnya yang pertama tadi siswanya diyakinkan dulu bahwasannya itu adalah keyakinan kelas yang diyakini bersama. Jadi bukan karena takut dihukum melakukannya, tapi atas dasar motivasi dalam diri sendiri. Yang kedua, gurunya juga harus mendapat sosialisasi dulu atas keyakinan kelas atau budaya positif di sekolah. Kalau sudah ada budaya positif, kepala sekolah nanti yang akan mengingatkan guru-gurunya. Jadi bukan hanya siswa yang melakukannya, tetapi gurunya juga. Pengecualian kalau memang guru tersebut ada berhalangan misalkan, tugas kita menyampaikan kepada siswa, memberikan pengertian bahwasanya guru tersebut kenapa sampai tidak hadir, seperti itu. Jadi bukan hanya siswa ya yang melakukan keyakinan, guru juga sama. Gitu. Jadi budaya positifnya akan berjalan, budaya positif di sekolahnya. Tidak akan berjalan jika budaya positif itu selalu dilakukan hanya pada siswa atau hanya pada satu guru. Harus ada kolaborasi antara guru dan siswa. Ya, harus ada kolaborasi antar warga sekolah, seperti itu. Ya, semoga terjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menambahkan barangkali? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelumnya saya ngajar olahraga ya. Ngajar olahraga dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sisi lain ada yang seragamnya agak apa ya, enggak ada yang enggak pakai seragam ataupun ada yang pakai kaos doang, dan ada juga yang enggak pakai sepatu, pakai sendal gitu kan, kelihatannya enggak matching gitu lah gitu. Nah, terkadang saya sendiri suka bilang kemana seragamnya gini, ataupun dia bilang nggak ada. Terus kemana tuh kok nggak pakai sepatu? Nah, dia bilang sepatunya inilah alasannya rusak atau apalah gitu tuh. Nah, saya suka bilang gini, udah kalau misalkan nggak seragam ataupun nggak ini, udah, karena saya suka kesalnya dia buat omar tuh, udah kamu pulang aja. Malah dia bilang gini, asik saya pulang katanya gitu terkadang. Nah, akhirnya saya sendiri suka bingung, takutnya khawatir saya gitu, khawatir kalau saya nggak kerja ke salah satu yang enggak disiplin lah rasanya ya, takut nanti yang lain jadi mengikuti gitu. Jadi yang lain jadi mengikuti, ngerasa
ibarat kata kalau misalkan nggak pakai seragam juga nggak masalah, yang lain juga nggak dihukum kok, bisa belajar gitu kan. Nggak usah pakai sepatu juga nggak masalah, nggak disuruh pulang gini gitu kan. Nah jadi dia menganggapnya santai-santai aja gitu loh, gitu. Menurut ini gimana baiknya gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Egi. Ya, untuk yang siswa yang selalu tidak menaati keyakinan kelas, bisa jadi keyakinan kelas tersebut hanya dilakukan oleh beberapa kelas saja, belum menjadi budaya positif di sekolah. Kalau sudah keyakinan kelas tersebut berjalan, insya Allah itu akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Misalkan kalau kelasnya ada tulisan kami senantiasa selalu berpakaian rapi dan dan disiplin gitu kan. Nanti secara tidak langsung siswa tersebut akan yakin, bukan karena takut dihukum sama Pak Guru olahraga nanti nggak boleh ikut olahraga, bukan seperti itu. Tapi yang saya tahu memang, makanya saya mendiseminasikan ini budaya positif di sekolah ini agar berjalan gitu. Keyakinan kelas yang ada di kelas nanti akan menjadi budaya positif, agar setiap yang sudah diyakini kelas, diyakini guru dan siswa bersama akan berjalan menjadi budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada lagi siswa yang melanggar. Ketika siswa melanggar itu bukan diberi sanksi tapi diberikan konsekuensinya apa. Di keyakinan kelas itu dibahas sama gurunya. Jika tidak berpakaian rapi, apa konsekuensinya. Nanti siswa menyadari itu langsung ingat konsekuensinya. Jadi guru tidak selalu setiap hari mengingatkan lagi seperti itu. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah ini bisa berjalan di SD Angsana ini. Insya Allah kalau ada kolaborasi, insya Allah antara warga sekolah ini akan berjalan budaya positif di sekolah seperti itu. Ya. Untuk penutupannya, mungkin ada lagi, kalau tidak ada langsung ditutup dengan refleksi. Saya tadi dari pagi ya sudah ya. Nah ini refleksinya, semoga hal-hal yang saya sampaikan itu menjadi kita sharing ya. Saya bukan orang yang pakarnya, bukan yang ahlinya dalam bidang pendidikan ini, tapi saya mencoba untuk melaksanakan amanah saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, agar tidak lemas, tidak ngantuk, permainan dulu sebentar ya, setelah itu ditutup. Kalau saya bilang tono, itu bahunya ke kanan, biar olahraga dikit ya, ada di olahraga. Kalau saya bilang tini, ke kiri bahunya ke kiri. Kalau saya bilang tante ke depan. Tapi kalau saya bilang tante berarti gitu ya. Ya. Kalau saya bilang om ke belakang. Tapi kalau saya bilang om ke belakangnya 2 kali. Gitu. Tapi dengan sebuah cerita. Boleh berdiri semuanya Bapak Ibu, bukan kita olahraga dulu sebentar biar tidak mengantuk. Pada suatu hari, kalau Tono tadi kemana? Pinggangnya ke kiri nanti ya. Baunya ke kanan, pinggangnya ke kiri. Kalau Tini, baunya ke kiri tapi pinggulnya ke kanan. Kalau tante ke depan. Kalau ke belakang. Pada suatu hari, Tony siapa Tony? Tony setengah. Tony setengah. Kita konsentrasi kan. Tony itu adiknya Tony. Malu. Tony sama Tini tadi kan. Tony. Takutnya Tony adiknya Tini. Ayo suami ya. Lanjut. Pada suatu hari, Tini. Bertemu dengan Tono. Masih begini. Berbicara dengan Tini. Ada dirinya. Tini ingin menyampaikan bahwa
Diberitahu oleh Tini. Kalau baunya ke kanan. Baunya ke kanan. Kata Tono, apakah benar kalau kita bertemu dengan tante-tante yang tidak dikenal, kita juga harus waspada? Iya benar. Bukan hanya tante-tante, tapi juga terhadap om-om dan terima kasih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga juga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan kepada siswa-siswinya. Dan menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Dan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada operator. Terima kasih untuk Ibu narasumber, Ibu Ratu Khadijah. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Dengan mengucap lafaz hamdalah, mari kita tutup acara ini. Baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju.